gitu. Kalian cuman belajar farmakoterapi berapa SKS? Which is I don't think it's really nonsense. Kalian mau masuk ke klinisi tapi kalian nggak punya background ini terapinya apa proton inhibitor atau dan seterusnya gitu. Misalnya GABA, opioid reseptor dan seterusnya kalian nggak tahu gitu. Kalian nggak punya bekal untuk bisa berdiskusi dengan dokter, makanya nggak maju-maju di Indonesia gitu ya. Karena buat buat apa belajar apa analisis gitu kan menurut saya gitu. Tapi ya bukan berarti ya memang dari sekarang berarti kalau dari sekarang nih kalian harus tahu belajar obat misalnya berarti harus tahu nih antibiotik aja. Dulu saya belajar ngasih antibiotik semua golongan obat dan pada kasusnya seperti apa gitu kan. Kalau di Indonesia sekarang antibiotik apa? Misalnya antibiotik klorampenikol. Misalnya kalian ke Pangkalan deh, ke daerah-daerah Karawang, obat klorampenikol bukan untuk tipes aja dikasih gitu kan. Jadi itu which is really really stupid gitu. Maksudnya kayak itu MD loh yang ngasih gitu kan. MD mereka sakit panas dikasih chloramphenicol which is what the hell gitu kan. Jadi kalian sebagai apoteker harusnya udah tahu bahwa terapi ini itu untuk apa gitu. Ya, karena salah satu yang paling jadi problem di Indonesia itu adalah antibiotik resisten gitu. Di sini nggak bisa, di sini totali nggak bisa. Nggak bisa. Saya di Indonesia bisa pakai antibiotik misalnya saya mau misalnya mau pakai kloram atau misalnya mau pakai jangan prolam lah apa ya Cefixim misalnya Cefixim gampang banget ke apotek misalnya ke apotek saya minta Cefixim bisa di sini nggak bisa sama sekali even in penicillin gitu jadi ya memang memang beda gitu tapi intinya kalian di sini karena masih semester 5 banyakin terapi gitu kalau kalian mau ke klinisi banyakin banyakin farmakoterapi kalau kalian mau ke komunitas. Tapi kalau misalnya nanti tujuan kalian adalah untuk ke industri, bisa bisa ke master gitu, bisa ke doktor gitu ya, karena tiap-tiap orang kan beda-beda. Oke. Nah, kalau misalnya bakau, misalnya ekstravaskuler, itu nanti ke PK Solver, semua non IV itu pakai ekstravaskuler. Tinggal masukin ke sini. Ini nol ya, jadi sampai 48 jam. Karena setelah 48 jam saya nggak apa namanya nggak menemukan obat di situ. Kemudian unit ini konsentrasinya adalah ya konsentrasinya nanogram, berarti saya pakai LCMS di sini. Kemudian dosis saya adalah saya ngasih 1 miligram per kilogram mencit. Oke, running. Oke. Nah, bedanya, nah ini kalian cek di sini kan. Bedanya dengan yang tadi, ini hanya satu fase kan, yaitu artinya dia fasenya eliminasi doang. Tapi kalau misalnya di sini karena saya pakainya adalah buccal film, dia ada fase absorpsi di sini. Nanti saya terangin ya. Ini ada dua fase, yaitu fase absorpsi dan fase eliminasi, gitu. Oke. Jadi kalau IV itu nggak ada absorpsi, jadi langsung eliminasi. Ya, saya lanjut ke um, absorpsi. Saya tahu pelajarannya agak susah, tapi dan saya tahu di Indonesia pun nggak ada yang mau ngajarin gitu. Jadi ya ya kepaksa gitu. Maksudnya kayak ya dengan Zoom saya nggak bisa nerangin pakai ini kan, nggak bisa nerangin pakai papan tulis gitu. Jadi ya se, seadanya aja. Jadi kalian harus 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 extra effort gitu untuk bisa ngerti ini sebenarnya gitu. Karena dasar dasar dari farmasi itu ya PKPD, dasar dari farmasi itu farmakokinetik farmakodinamik dan juga farmakoterapi gitu. Khusus ya untuk yang apoteker nantinya gitu. Kalau kalian ke industri ya beda lagi gitu kan. Jadi ya tolong effortnya lebih banyak kalau nggak ngerti tanya teman-teman yang udah ngerti gitu ya semoga ada beberapa orang yang udah ngerti ya
gitu. Saya pun sebenarnya ya kalau misalnya nggak mau ngajar ya nggak mau ngajar gitu karena di sini pun saya agak-agak occupied, agak sibuk gitu untuk selesaiin disertasi kan gitu kan. Jadi ya se ya harap dimaklumi aja karena agak-agak sulit memang. Oke, ya, oke. Sekarang kita masuk ke satu kompartemen tapi untuk yang oral, untuk yang jalur oral cavity atau gastrointestinal tract kan. Kalian udah tahu ya gimana caranya obat kapsul, kemudian obat tablet, kemudian solution kan. Itu adalah 90% obat itu ya berada apa namanya dikeluarkan oleh industri itu dalam bentuk sediaan oral. Kenapa? Karena yang paling gampang. Kenapa? Karena yang paling gampang dan pasien itu punya tahu ini enggak apa compliance. Patient compliance ngerti ya? Udah semester 5 kan? Ini semester berapa? Oh, udah semester 6 justru udah hampir lulus. Jadi harusnya udah sangat mengerti pasien compliance ya. Jadi intinya salah satu problem penting dalam pasien itu adalah eh, bagaimana mereka stay di suatu terapi kan gitu kan. Itu kalian pasti tahu pasien compliance. Kalau misalnya nggak ngerti berarti apa ya bahasa Indonesia pasien compliance ada yang tahu? Kepatuhan pasien gimana, Pak? Ya kepatuhan pasien sih terhadap suatu treatment ya gitu kan. Nah kalau oral ini kan karena gampang jadi pasien compliance-nya tinggi gitu dibandingkan kalau misalnya kalian pakai IV misalnya kena scope of problem IV apa sakit orang nggak mau disuntik gitu kan. Scope of problem rektal apa ya nggak mau kan discomfort kan orang discomfort untuk bisa ngasih sediaan ke rektal atau vaginal atau nasal dan seterusnya. Sama juga kan ke buccal dan sublingual gitu. Jadi oral itu drug apa namanya dosage form of choice. Bahkan FDA pun kalau misalnya suatu industri mau saya agak lebih slowing my face. Suatu industri kalau mau mengeluarkan dosis bentuk sediaan baru, mereka harus tanya, kenapa harus bentuk sediaan ini? Gitu. Kenapa nggak dalam bentuk sediaan oral dulu? Gitu. Itu yang selalu ditanya FDA. Gitu. Tahu FDA kan? Ya, oke harusnya tahu gitu kan. Karena Pharmacope semua copy FDA, definitely. Ya, jadi ya gitu. Oral itu sangat penting. Jadi ya kalian harus tahu lah. Oke, nah kalau misalnya kapsul atau misalnya tablet nih ya, kan kalian minum nih, kalian minum, terus kalian minum, berarti nanti kan sampai lambung, di lambung ada asam lambung. Kemudian kalau misalnya partial, sebagian obat itu terlarut kan di lambung gitu, sebagian obat terlarut di usus. Nah, untuk agar bisa obat itu diserap atau dalam proses absorpsi berarti mereka harus terintegrasi dulu kan. Di sini kalian bisa cek kan di oral drug absorption. Jadi dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk tablet untuk bisa mereka masuk ke dalam peredaran darah mereka itu harus terlarut dulu gitu ya. Tahu kan zat terlarut obat yang tadinya solid dikasih dikasih solvent ya terlarut ya itu yang kita sebut sebagai disintegrasi menjadi granul dan juga atau fine particle. Nah, partikel inilah yang nantinya masuk ke dalam sistem peredaran darah dan ini yang kita sebut sebagai rate absorpsi ya. Oke. Nah, faktor ini ya banyak. Saya sudah nerangin dulu kemarin-kemarin pas kalian nggak pada datang ya banyak yang nggak datang gitu kan. Jadi sebenarnya itu salah satu yang paling penting di mata kuliah ini gitu. Jadi bagaimana cara mengetahui apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan obat itu bisa diabsorpsi oleh tubuh gitu kan. Oke. Nah, tadi sama ya kayak yang hasil yang saya kasih tahu kalau misalnya non IV non IV itu ada fase absorpsi kan. Kenapa fase absorpsi, Pak? Karena kalau misalnya kalian minum kapsul atau tablet kan untuk bisa butuh 2 jam untuk bisa efek itu kan nggak 2 jam sih misalnya
beberapa saat gitu, nggak spesifik 2 jam. 1 sampai 2 jam obat itu bisa terasa kan, gitu kan. Ya, kenapa obat itu bisa terasa lama gitu, nggak seperti injeksi? Ya karena mereka terlarut dulu, karena mereka butuh waktu untuk bisa terlarut, karena mereka butuh waktu untuk bisa sampai ke lambung, karena mereka butuh waktu untuk bisa sampai ke usus, gitu. Ya, setelah nyampe sana, mereka juga harus melewati dinding usus kan, yang punya epitel gitu. Ya, jadi mereka banyak barrier yang menyebabkan lama gitu di oral gitu. Nah, pada saat ini yang kita sebut sebagai fase absorpsi. Jadi nanti pada saat fase absorpsi pun obat sudah masuk ke dalam darah, tapi karena absorpsi itu kan karena proses difusi kebanyakan. Ya, Bu Devi udah nerangin ya proses difusi. Apa itu proses difusi? Ada yang tahu? Nggak buka itunya mic-nya kalau yang tahu. Difusi obat itu gimana? Perpindahan obat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oke, kenapa obat itu konsentrasinya tinggi di usus? Berarti di usus kan tinggi ya konsentrasinya. Di sistem peredaran darah nggak ada sama sekali obat kan? Iya nggak? Iya nggak? Di darah kan nggak ada obat. Di kompartemen darah nggak ada obat. Di usus, di luar usus, gini, insert draw. Ini kan dinding usus nih ya. Ini dinding usus. Dinding usus itu berarti ada epitel kan? Ini adalah mukosa barrier, epitel, sel yang melindungi sistem sirkulasi darah. Ini darah kan? Ini pembuluh darah. Nah, obat itu kan disolusi di sini kan. Obat itu kan terlarut di dinding usus kan. Banyak ini sampai 200 meter. Usus kalian itu kan 200 meter gitu. Jadi banyak tempatnya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di situ dan seterusnya. Jadi obat itu terdisintegrasi. Dia ada di dalam usus kalian, ada larutan kan. Kalian minum. Kemudian ada misalnya ada mukus juga kan. Ini larutan juga kan. Kemudian ada apa lagi? Ya banyak, ada cairan GI tract gitu dan seterusnya. Nah, cairan-cairan inilah yang bisa melarutkan tablet kalian kan. Tablet ini terdisintegrasi ini jadi fine particle gitu ya. Fine particle kelihatan di mata nggak? Enggak, karena fine particle ya berarti kan 500 Dalton ya, at least ya, gitu kan. Nah, si fine particle ini supaya dapat efek terapi, si fine particle ini untuk bisa dapat efek terapi, pertama yang harus mereka lakukan adalah bisa melewati dinding usus gitu loh. Kalau mereka nggak melewati dinding usus, ya efek terapinya nggak nyampe, nggak dapet gitu ya. Nah, ketika di sini banyak konsentrasi obat di pembuluh darah kan, ini pembuluh darah kan, di pembuluh darah kan nggak ada obat ya, oke. Nah, karena di pembuluh darah nggak ada obat, di luar di luar dinding usus, di luar dinding usus itu banyak obat. Ini yang kita sebut sebagai difusi kan? Ya. Jadi inilah mengapa obat masuk ke dalam pembuluh darah, yaitu karena konsentrasi yang di luar usus tinggi, konsentrasi yang di dalam pembuluh darah rendah. Oleh sebab itu ini kita pakai difusi gitu. Difusi ini bisa pakai paraseluler, bisa melewati transseluler. Tergantung dari apa? Tergantung dari karakter obatnya. Apakah karakter obatnya dalam bentuk netral? Apakah karakter obatnya dalam bentuk ion? Apakah obatnya suka air? Apakah obatnya suka lemak? Kalau misalnya obatnya suka lemak, ini apa sih Pak? Dinding usus. Dinding usus itu kan sel hidup kan? Jadi kenapa sih Pak ada dinding usus? Ya ya karena mereka kalau misalnya kalian makan sesuatu yang berbahaya,
makan sesuatu yang berbahaya, ditolak oleh dinding usus ini, dikeluarin lewat feses gitu kan. Ya, ini adalah mekanisme pertahanan tubuh kalian gitu. Kalau misalnya kalian makan gula dan seterusnya, berarti kan masuk karena mereka pinter, sel kita pinter, mereka tahu apa yang berbahaya atau yang enggak gitu. Ya. Nah, ini kan obat. Yang namanya obat, kalian pasti selalu dengar bahwa obat itu adalah racun kan, tergantung dari konsentrasinya. Nah, walaupun konsentrasinya berdasarkan itu ya obat itu kan molekul asing, oleh sebab itu dinding nggak mau nih, dinding usus ini nggak mau si obat ini masuk ke dalam peredaran darah gitu ya. Oke. Nah, oke. Pada saat si obat ini terabsorpsi kan nggak semuanya langsung, arti ya. Ini kan dinding usus, ini ada obat kan, nggak semuanya langsung brek 100% masuk gitu, enggak kan? Jadi satu-satu kan, misalnya ada partikel A, partikel B, partikel C, dan seterusnya gitu. Dan tempatnya juga 200 meter, jadi ada yang tempatnya ketika sampai usus, kemudian langsung diabsorpsi. Ada yang ketika sedikit lagi nyampe anus, misalnya diabsorpsi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, dia ada fase absorpsi. Fase absorpsinya nggak langsung gini gitu. Nggak langsung gini ya. Fase absorpsinya nggak langsung 100%. Oleh sebab itu, fase absorpsinya adalah sedikit demi sedikit naik. Oke? Sedikit demi sedikit naik. Ini yang kita, karena obat A diabsorpsi sampai ini. Kemudian setelah ini langsung dieliminasi kan, didistribusi kemudian eliminasi. Kenapa Pak distribusi eliminasi itu? Ini cepat. Jadi kayak misalnya dalam sepersekian detik, sepersekian second, kalian itu obat udah didistribusikan di dalam tubuh gitu loh. Jadi proses ini cepat gitu. Dari absorpsi ke eliminasi kok bisa langsung Pak? Karena eliminasi oleh tubuh secara cepat, milisecond, nanosecond gitu. Jadi saya nggak tahu tepatnya, mungkin kalian bisa cek di Google berapa waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa tertentu bisa didistribusikan dalam tubuh, tapi itu dalam milisecond gitu. Itu sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, ketika diabsorpsi obat A, misalnya molekul A, molekul B, molekul C, dan seterusnya, itulah kenapa kurvanya seperti ini. Ngerti ya? Saya capek. Apa itu? Oke, ini rumusnya. Ini untuk oral bioavailability. Oral bioavailability itu apa? Nah, tadi kan kita sudah pakai IUC ya, area under curve ya. Kita pakai IUC IV kan? IUC IV. IUC IV-nya berapa tadi? 41 ya? 7. Kita pakai 41 aja. Oke. Nah, IV itu apa? IV itu kan 100% diabsorpsi tubuh ya. IV itu 100% diabsorpsi tubuh karena dia langsung ke dalam sistem peredaran darah. Nah, bioavailabilitas itu apa sih? Gitu kan. Bioavailabilitas itu cara ngeceknya gimana? Ini rumusnya. EUC yang kalian sudah cari tadi, EUC dari oral dibagi IUC dari IV gitu. Nanti ini penting ketika kalian jadi research and development di suatu industri gitu ya. Apalagi nanti kalau misalnya phase 1, phase 2, phase 3 clinical trial dan sebelum masuk ke dalam human study gitu. Nah, setelah ini yang kalian cari di human study. Jadi sebelum obat masuk ke dalam market nih, obat masuk ke dalam market itu kan harus diuji kan, dosisnya, toksisitas dan seterusnya. Ini yang dicari gitu. EUC inilah yang dicari pada saat human study, salah satunya. Termasuk dari perkembangan dosis regime, kemudian toksisitasnya berapa, apakah nanti efek sampingnya kalau misalnya di pasien dengan kondisi renal tertentu apakah berkurang dan seterusnya. Kemudian nanti ketika saya kasih misalnya ya saya kasih tablet nih ya. Tadi kan obat D ya. Tablet. Tablet itu kan berarti oral ya. Tablet itu kan oral cavity kan, gitu kan. Nah, ternyata misalnya EUC oralnya
AUC oralnya adalah misalnya 20 ya. Kenapa 20? Padahal dosis yang saya kasih sama 200 miligram. Dosis yang saya kasih sama 200 miligram, tapi ada Bu Indah ya di sini. Dosis yang saya kasih sama 200 miligram, tapi kenapa sih kalau misalnya IP kan tadi dapat 41 ya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ketika kalian ngasih oral itu cuma 20 gitu. Karena apa? Karena yang tadi ini karena proses absorpsi ini yang menjadikan nggak semua dosis obat itu sampai ke peredaran darah. Kenapa? Ya karena mereka harus melewati banyak rintangan kan, banyak yaitu dinding sel, kemudian nanti ada enzim, kemudian ada transporter, PGP dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang saya dapat nih si zero-nya kan, AUC-nya adalah 20 kan. Jadi gimana cara menghitung bioavailabilitas? Bioavailabilitas itu adalah kalau dosisnya sama ya. Kalau dosisnya sama berarti kalian cuma pakai hitung AUC per oral dibagi AUC IV kan. Karena dosis kan sama ya tadi 200 mg per 200 mg gitu. Tinggal di cross kan. Jadi gimana? 20 dibagi 41. F sama dengan 4 sorry 0,49. F sama dengan 0,49. Nah, 0,49 itu nanti biasanya dikalikan persen. Dikalikan persen. Terus berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 49%. Angka ini apa sih angka ini? Angka ini adalah menunjukkan bahwa obat oral hanya 50%-nya nyampe peredaran darah ketika dibandingkan dengan IV. Oke. Ya, itu yang kita sebut sebagai bioavailabilitas. Oke. Nah, sekarang cara ini kan, cara menghitung di satu kompartemen di IV kan. Sekarang ini beda lagi rumusnya. Ini untuk rumus oral, ya. Jadi nanti ada absorpsinya. Oke, ini rumusnya. Jangan ini hanya turunannya, jadi saya belajar turunannya di sini tapi nggak kepake gitu. Jadi kalian tinggal langsung ini aja rumus yang ini, ya. Saya juga kalau ditanya Pak gimana cara nuruninnya saya nggak ngerti. Oke. Sekarang ada contoh, ini contohnya. Seorang pasien diberikan 1000 mg obat dengan cara oral kan, bisa tablet atau kapsul dari suatu obat yaitu P. Ini adalah uh, ini adalah apa? Plasma konsentrasi over time ya. Jadi kalian bagaimana rumus apa profil PK dari determine the equation that describe the data in Indonesia, oke? Okay? And then kita cek. Jadi sama seperti yang kemarin, kita cek masing-masing ya. Pertama yang harus kalian lakukan ya berarti tinggal masukin data ke Semilog kan. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini adalah 20 ya. Ini 30. Bentar. Dan seterusnya ya, ini 40, ini 50, 60, dan seterusnya. Oke, kita cek 0. Aduh. Saya masih bisa nulis nggak sih kalau ini? Nggak bisa kalau misalnya screenshot itu nggak bisa nulis saya. Deh.
Oke. 0, 0. Berarti titik 0, 0 ya. Ini 0. Oke. 0, 0 ya. Kemudian titiknya apa lagi? 1, 4,2. Sebelum kalian tentuin ini kan saya sudah ajarin ya. Ini berarti kalian tentuin kan sumbu X-nya. Ini time ya. Ini time. Sumbu X time. Ini adalah plasma concentration kan. Saya udah nerangin dari awal. Kemudian ini adalah 1. Karena kita punya 12, kita bikin 12 dan saya pakai 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oke. Ngerti sampai sini? Ada yang nggak ngerti? Ngerti ya? Oke. Kemudian 1, 4,2. 1. Ini kan 1, 2, 3, 4. 4 kan? Oke. 1, 4,2. Cek di sini 4. Ini ada 5 garis kan? Berarti satu garisnya, 4 ke 5 itu ada 5 garis. Berarti satu garisnya adalah 0,2 ya. Ngerti ya? Berarti di sini kita pakai 4,2 kan? Berarti 1, 4,2. Berarti garis pertama adalah ini. Oke. Kemudian 2, 6,6. 2, 6,6. Di sini adalah 6 ke 7 cuma 2 garis kan? Satu garis, 2 garis gitu kan. Berarti satu garis ini adalah 0,5 ya. 2, 6,6 berarti tinggal sekitar sini. Oke, 2 di sini nih. 6,6. Kemudian 3, 7,7. Kalau kalian punya log semi log berarti tinggal ngikutin aja kan saya sudah ngasih tahu ya kalian ngeprint dan bawa kalkulator tiap pelajaran. 3, 7,7. Ini 7 berarti 7,7 di sini. Aish. Oke. 4, 8. 4 masuk ke dalam angka 8 di sini. 10, 4,6. 10, 4,6. 2, 4, 6. 4,6 berarti di sini ya. 12, 3,4. 12, 3 berarti 12, 3, 1, 2, sorry. Berarti 3,4 di sini. Ya. Gimana bedanya antara yang kemarin sama yang sekarang absorpsi di oral? Ya kalian bisa ngelihat di sini bahwa kurvanya ya kurva absorpsi dan eliminasi jelas ya. Kurvanya kayak gini ya. Kalau kalian titik garis, kurvanya kayak gini. Oke? Ya? Alright. Itu tahap pertama. Setelah itu masih banyak lagi yang harus dicari. Saya lupa nerangin ini. Gimana sih? Gimana? Oh, ini. Oke. Setelah itu
adalah tarik garis dari sini. Ini ya. Tarik garis dari sini ke sini. Oke, seperti yang digambar ini. Oke, ini kan tadi kita udah bikin ya kurvanya seperti ini kan. Ya. Setelah itu gimana Pak? Setelah itu adalah kalian tarik garis dari yang ini ke atas ini. Oke. Sampai situ ngerti? Ngerti nggak sampai sini? Tadi kan kita udah bikin yang titik-titik ini ya. Ya, kita udah bikin yang titik-titik ini. Setelah itu apa? Setelah itu kita tarik garis dari eliminasi. 1, 2, 3. Kalian tarik garis dari sini ke Y-intercept. Ya, Y-aksisnya. Oke. Dapat nih, setelah ini, apa yang kita lakukan adalah kita ekstrapolasi. Oke. Ini nggak usah, Kak. Kita ekstrapolasi. Apa itu ekstrapolasi? Oke. Cek di sini. Kan yang kalian pasti udah tahu, Pak, mana fase absorpsi, mana fase eliminasi. Ketika ini adalah Cmax kan? Nah, ini adalah fase eliminasi. Ini adalah fase absorpsi. Setelah itu, kalian harus tentukan ekstrapolasi dari fase absorpsi gitu. Ya, jadi kalian tentuin mana yang absorpsi, mana yang eliminasi. Sampai sini ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, saya terangin lagi. Ayo, ditanya. Karena ini nanti, ini penting gitu. Kalian harus ngerti. Tadi kan langkah pertama apa? Langkah pertama adalah, mana ya ini? Tadi langkah pertama adalah, pertama, tetapkan titik-titikan di semilog kan. Itu yang pertama, gampang ya. Oke, yang kedua, tarik garis dari 3 titik terakhir. Oke, tarik garis dari 3 titik terakhir. 1, 2, 3, tarik garis. Oke, ya. Yang ketiga, tentukan fase absorpsi. Oke, tentukan fase absorpsi ya. Jadi karena ini 3 titik garis, karena titik keempat ini kan ya hampir sama lah ya dengan fase eliminasi, berarti saya sebutkan bahwa ini adalah fase eliminasi. Kemudian berarti kalau misalnya 4 ini adalah fase eliminasi, berarti mana fase absorpsinya? Fase absorpsi adalah yang ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Oke. 0, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita bikin tabel di sini. Saya nggak tahu kalau waktunya cukup atau enggak. Dan sorry, maaf sekali karena memang harus seperti ini gitu ngajarnya karena farmakokinetik dengan tanpa nulis itu susah gitu ya. Oke, ini time-nya. Berarti time 0, 1, 2, 3, 4. Saya cuma nulis yang fase absorpsi ya. Kemudian CV. CV dari mana? Dari soal. Saya kasih soalnya ini kan. 0, 4,2, 6,6, 7,7, dan 8 ya. Oke. Terus tentuin apa lagi Pak? Tentuin adalah CV ekstrapolasi. Gimana cara nyarinya? Cek di sini.
Ini adalah titik awal. Aduh, gimana ya? Di sini aja lah. Oke. Titik ekstrapolasi 0. Ini 0 ya. Ini 0 kan? Ya. Oke. Nah, titik 0 di sini ketika kalian udah ambil titik garis di sini kan? Titik 0-nya di mana di sini? Gitu kan? Ini. Ini kan 10 ya. Ini 20. Ini 10, ini 20 nih ya. Berarti ini adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti kalian isi 18 ekstrapolasi di 0. 18. Oke? Ngerti nggak yang 0 cara ambilnya? Ngerti ya? Oke, sekarang ambil yang waktu 2. Sorry. Waktu 1 kan? Kita cek waktu 1. 1 ya. Ambil ketarik garis yang kalian punya. Ini 15,6 ya. Berarti CP ekstrapolasi untuk waktu 1 jam adalah 15,6 ya. Kemudian pada waktu 2 jam ekstrapolasinya berapa? Pada saat waktu 2 jam 13,6 ya. Ekstrapolasinya adalah 13,6. Kemudian pada saat 4 jam 10,4 ya. Berarti ini adalah 10,4. Oke. Yang kelima, kalian boleh 8 jam, sorry. 4 jam, 8 jam sih. CP 4 kok. Saya salah atau enggak sih? Salah. Waktu ketiganya kelewat, Pak. Iya. Yang waktu kemana? Ketiga ya? Yang ketiga, iya. Oh, oke. Sorry. Berarti benar ya yang ini ya. Cuman ini ya. Waktu ketiga kan? Berarti kita cek waktu ketiga. Kita cek waktu ketiga. Oh my God. 3. Cek ke sini adalah berapa ini? 11,8 ya. Berarti 11,8. Sampai sini ngerti cara ekstrapolasi? Ngerti ya? Oke. Setelah itu, apa yang harus kalian lakukan adalah cari residualnya. Gimana cara nyari residual? Tinggal ekstrapolasi dikurangi CP awal absorpsi. Oke? Ngerti nggak? Berarti residual gimana? Residual adalah 18 kurangi 0. Yang artinya hasilnya adalah 18. Berarti ini adalah 15,6 kurangi 4,2. Berapa? 11,4. 11,4. 13,6 dikurangi 6,6. 7. 7? Oke. 11,8 dikurangi 7,7. 4,1. 10,4 dikurangi 8. 2,4. 2,4. Oke. Setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Berarti tadi udah ya, tentukan 3 absorpsi, hitung konsentrasi ekstrapolasi untuk fase absorpsi kan. Kemudian hitung residual. Kemudian setelah itu, kalian tentukan titik-titik yang residual ini. Contohnya, kita ambil 0, 0, 18. Berarti kita ambil titik 18 ini kan. Ini adalah titik pertama yang harus kalian
tentukan di semilog. Kemudian pada saat waktu 1 jam, titiknya adalah 11,4 kan. Berarti 1 jam ini, 1 jam, titiknya adalah 11,4. Di mana 11,4? Ini kan 10 ya. Ini 11 ya. Oke. Ini 10, ini 11, ini 12 kan. Berarti 11,4 tengah-tengahnya di sini. Ini adalah titik kedua. Oke. Kemudian titik 7 pada waktu 2 jam. Berarti titik 7 mana? I hate this. Titik 2, sorry. Pada waktu 2 jam, titik 7 di mana ini ya? Oke? Pada waktu 3 jam, 4,1 di mana? 4, ini 4 kan? Ini 4. 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5. Ya, 4,1 berarti di sini. Oke? Right. Satu lagi berarti adalah pada saat 8 jam, plasma konsentrasi eliminasinya adalah harusnya 2,4. 8 jam, 2,4 ini 2. Berarti ini 1 kan? 1, 2, 3, 4. Ini. Oh, sorry. Pada saat 4 jam. Berarti ini ya. Nah, setelah kalian ambil titik-titiknya, ya tinggal tarik garis. Oke? Itu adalah garis absorpsi. Oke ya? Ngerti ya? Kalau mau ditulis dulu sob. Kalau mau dipoto juga silahkan. Capek sekali neranginya. Maaf, Pak, izin bertanya. Berarti Ya. garis yang absorpsi itu didapatkan setelah kita ngitung residual ya, Pak? Baru titik-titik ditentukan. Iya. Oke, yep. Jadi kurva absorpsi itu didapat setelah kita menghitung residual. Oke, setelah ini rumusnya apa? Rumusnya tadi saya sudah kasih tahu ya. Ini rumusnya. Ada nggak sih rumus yang sudah saya cut? Ada ternyata. Saya crop ini aja. Mana crop? Oh, ini. Oke. Kita copy rumusnya ke sini. Ini udah ya. Berarti tinggal tarik lurus dari kurva residual. Ini rumusnya. CP sama dengan B I minus konstanta eliminasi dikali T dikurangi A absorpsi konstanta eliminasi kali T. Yang mana yang B, yang mana yang I, dan seterusnya. Oke. Saya lupa. Berarti untuk nyari K, gampang ya. Mana A, mana B. Nah, ini. Mana A, mana B. Ini adalah A, absorpsi, ini adalah B. Oke, sampai situ ngerti? Sampai sini ngerti? I hope you understand, oke? Oke, terus ketika 0, B itu yang mana? A itu yang mana? Value-nya ya. Ini kan A, kurva A, ini kurva. Curve. Ini kurva B. Berarti A adalah titik intercept dari Y-intercept dari kurva A. Berapa? A adalah Y sama dengan ketika X sama dengan 0. Berapa? Ini berapa? 18.
18. Berarti untuk nilai dari A adalah 18. Kemudian kurva B. Interceptnya apa? Berapa? 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 Coba cek. Kurva B, berapa interceptnya? 18 juga. 18 juga sama, ya. Kenapa 18 juga sama? Ya karena mereka satu intercept di sini ya. Berarti ini 18. Pangkat minus. Nah, masih ngerti cara menghitung K? Gimana ngitung K? Intercept CP2 itu nggak Pak yang dibagi sama T? Hah? Iya, betul. Gradien kan? Berarti, gimana cara ngitung K untuk B? Sama dengan minus K sama dengan gradien kan? Berarti sama dengan C apa rumusnya? Masih ingat nggak? Ln CP2 min ln CP1. Ln CP2 minus Ln CP1 per T2 min T1. ln CP1 bagi T2 minus T1 ya. Nah, berarti saya mau ambil titik yang mana? Saya mau ambil misalnya titiknya. Habis itu gimana? Ini titik yang saya ambil. Kelihatan nggak? Berarti substitusikan berapa? Insert. Oke, substitusikan. CP2-nya berapa? Ini misalnya CP1, ini CP2. Berarti minus K. Kenapa kayak gini ya? K sama dengan, ini KB ya. Ln 3,6 dikurangi ln 13 ya. 13 dibagi berapa? Kelihatan nggak? I'm so sorry. I'm really too sorry. Dibagi 11,6. Oh, iya, 11,6 dikurangi 2,33. Bantu saya ngitung. Berarti KB sama dengan ln 3,6 berapa? 1,28. 1,28 dikurangi 2,56. 2,56 dibagi 9,27. 9,27. 27. Berapa jadinya? Minus KB sama dengan berapa? Minus 0,14. Minus 0,14. Berarti konstanta rate of elimination untuk kurva B adalah 0,14 ya. Oke. Sekarang satu lagi.
Untuk yang KA banyak kan? Ya, banyak. Makanya banyak yang nggak bisa di ujian. Tapi harus gimana? KA, ini 0,6 ya, 0,6,13. Ini 0,6,13 untuk yang A1. Kemudian yang A2-nya 3,6, 7,3, 3 ya. This is 3, right? Ya, 3. Oke, jadi lon berapa? 3. 3. CP-nya, lon CP2 3,67 kan? Lonnya 3, ya, 3. Ya, lonnya 3. Dikurangi lon 13. 13. Dibagi berapa? 3,67 dikurangi 0,6 ya? iya Pak. 0,6 Y. Oh ya, 0,6. Ya, hasilnya 1,09 itu ln 3. 0,9 dikurang 3 dibagi aduh, udah telat ya. Abis ini cepet kok. Enggak, ya, sorry about that. 3,67 kurang 0,6 berapa? Ayo. 3,07. Ln 13. 3,07. Berarti KA sama dengan berapa? Minus 0,62. Ini minus ya. KA sama dengan 0,62. Tinggal substitusikan ke rumus ini. Ya. Satu soal beres di Punten ujian. Pak, ln 13-nya 2,56. Hah? Oke, jadi berapa? Berapa yang benar? 2,56, Pak. Oke. 2,56 ya. Berarti jadinya berapa tuh? Hasilnya 0,47, Pak. Ini benar ya, 2,47. Saya nggak ngitung ya. Nggak mungkin 2,47. 0,47, Pak. 47, Pak. 47. 0,47. Iya. Berarti ini 0,47 ya. Nah, habis nyari KA, KB, tinggal substitusikan ke rumus ini. Berarti CP sama dengan B-nya tadi 18 dikali eksponensial pangkat minus K. K-nya berapa? 0, yang B kan, kurva B. B itu berapa tadi K-nya? 0,14. 0,14 T. Nanti ini ya, ke atasin ya, sama kayak gini. Saya nggak ke atasin. Saya pakai different laptop, jadi nggak bisa ke atasin. 18 E pangkat minus 0,47 kali T. Oke, selesai untuk plasma konsentrasi oral. Ya. Gampangnya ya tinggal pakai yang PK Sopel tadi ya. Oke. Mau di foto aja bentar, saya besarin. Oke. Di foto aja. Nanti tapi mau nulis ya silahkan, tapi nanti sebelum ujian, kayak seminggu sebelum ujian itu, saya sudah kasih semua PPT saya kok. Tapi dalam bentuk PDF ya, bukan dalam bentuk PPT. Jadi kalau misalnya nggak ngerti ya, saya nggak bisa nolong. Jadi dari catatan kalian dulu ya, oke? Oke. Nah nanti
Sampai sini ada yang ditanyakan? Punten Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Kalau secara softwarenya itu nanti kita dapatnya cari yang mana Pak nilainya Pak? Maksudnya kalau software gimana maksudnya? Iya, jadi Pertanyaannya saya nggak ngerti. Nah, untuk kita gunain softwarenya nanti kita akan berpatokan ke nilai apa Pak? Kayak dulu tadi kan kalau manual panjang. oh, kalau manual, ya itu kan berarti nentuin rumus, ya. Kalau yang tadi kan nentuin rumus, berarti nanti plasma concentration yang ini. Misalnya ketika pasien pada waktu 24 jam, kan nanti ketika pasien diukur nih ya, ketika pasien diukur, ini kan kurvanya nih. Setelah itu, tapi misalnya pada saat 30 jam, pasien itu relapse gitu. Sebenarnya masalahnya kenapa di relapse itu? Berarti nanti dicek, ini nyari CP-nya gitu ya. Oke? Ngerti nggak? Itu untuk nyari plasma concentration. Untuk rumusnya aja. Oh, oke Pak. Jadi untuk nyari area under curve dan seterusnya, ya kita pakai ini aja. Nanti pakai AUC lagi, nanti dihitungnya pakai trapezoidal dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ada contoh kayak misalnya ini nggak usah lah. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya nggak untuk yang satu mata kuliah, satu pelajaran lagi karena nggak ada waktu, ya udah nanti minggu depan aja ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bye. banyak Bapak. Nah. Thank you Pak. Iya, Bapak.